lu bikin SON hari ini dan seenak seperti yang kayak di Sutomo atau di mana bisa, memang memang bisa. Cuman sejarah Mang Oyen menciptakan itu berapa kali gagal. Ya, setuju. Untuk sampai ketemu yang sekarang terterima sama ribuan lidah bahwa mengaku SON itu enak, menyegarkan, apalagi Ramadan tengah-tengah batal puasa. Tapi kenapa sih tinggal dinikmatin aja enak-enaknya kayak gitu tuh. Tentunya kan ngeberesin yang kurang dan mempertahankan yang baik. Dan konyolnya di sini tuh, ini kalau saya bicara agak kenceng ya, teman-teman coffee shop tuh kerap kali ingin lebih baik dari coffee shop yang lain, tapi luput untuk lebih baik dari dirinya yang kemarin. Oke. Mantap bos. Mana Mini Podcast. Tapi saya pernah punya trik gini loh. Ini karena memang berhubungnya saya ya. Misalkan Abah pemilik salah satu coffee shop lah. Bah, ada di kedai gak? Nggak ada Mang, kenapa? Oh ya udah. Pakai kedai jam berapa? Paling sorean. Nah baru saya ke situ. Iya itu betul. Itu betul. Ketika nggak ada datang ke situ. Datang. Paling yang ketemu kan sama teman-teman barista doang kayak gitu. Ya, aman mungkin lah, bisa jadi nggak bisa jadi Belum kenal tapi ya udah saya cuman nggak kenal tahu itu. Nah rata-rata kan memang karena basicnya saya mungkin bocor, jadi ya mungkin ada iseng. Apalagi kalau kan tadi kata Eko bilang kalau ketemu saya tuh memang jarang nih bawa cewek. Sebetulnya ada beberapa, sering banget enggak, cuman memang sayanya memang enggak. Rasanya kalau saya bawa temen cewek ke Oksi kelar. Saya bawa temen cewek ke 38 kemana ya kelar. Udah kelar. Kemana ke Makayo ya kelar. Udah cuma sekali doang ketemu nanti diajak Iya, nggak mau. nantinya huhahi gitu. Kalau terdampaknya ke saya, it's okay gitu. Karena memang tadi saya nggak mau kan yang tidak pernah tahu adalah bagaimana cara penerimaan si perempuan yang saya bawa. Kalau dia ya kalau misalkan dia menyadari bahwa dengan siapa dia diajak kan saya iyanya begini, maka saya harus menerima resiko itu yaitu konsekuensi ya. Konsekuensi gitu. Kalau walaupun jokes ya dari teman-teman kayak gitu. Kalau saya tadi apa soal jam 8 kok? Iya, karena kan gini ya, ini mungkin ada keterkaitan sama tadi pembahasan habit orang Indonesia. Iya. Kebersihan, kedisiplinan, dan beberapa hal lainnya. Kalau masalah MotoGP, istilahnya paskanya adalah tentang kebersihan. Ya. Ternyata masih banyak para pengunjung atau penonton yang kebanyakan orang Indonesia itu tidak bersih. Meninggalkan sampah gitu. Oke. Terkait kedisiplinan, Indonesia terkenal sama jam karet. Iya. Ya kan? Ya. Dan saya pun mengakui saya beberapa kali sering melakukan hal itu. Ya. Tapi kalau untuk dunia profesional, kayak semacam office hour kedai kopi, misalkan tertera itu di jam 8. Jam 8 sudah mulai beroperasional atau baru well prepare. Atau bahkan harusnya sudah bisa melayani ya. Iya. Dari kesaksian saya, karena saya juga kan memang ada usaha mengelola, bukan coffee shop tapi maksudnya saya ada usaha yang memang belajar dari teman-teman. Yang pertama tentang tadi tertera di bio Instagramnya atau misalkan kadang di pintu kaca gitu kan, di pintunya open jam sekian, weekday dari Senin sampai ke Kamis jam sekian, misalkan dari Jumat sampai Sabtu jam sekian. Idealnya kalau misalkan memang tertera di situ harus ya memang sudah siap melayani. Ya. Tapi kan yang ada masih bangku di atas meja atau apa segala macam. Belum lagi kalau misalkan sependek saya tahu kan ketika buka pagi jam 8 tuh apa sih Bang mungkin yang kalau saya salah lurusin ya, kalibrasi kan butuh waktu ya, mesin dinyalain dulu apa segala macam kayak gitu tuh. Idealnya sih ketika itu seperti itu. Yang pada akhirnya tidak salah kalau ada customer yang suseno. Yang suseno gitu tuh. Susenonya tuh dia lakukan bukan hanya di personal account dia. Mending kalau nyapainya tuh bijak. Iya. Tapi kalau misalkan di Google Review, sementara kan para pelaku usaha sekarang menjadikan Google Review itu sebagai salah satu pedoman untuk menjadi suara pelanggan-pelanggan seperti itu. Kayak kalau di marketplace ulasannya lah. Ya rating itu kan itu menjadi salah satu indikator untuk bisa diperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik kan. Nah, salah satu fungsinya Google Review itu walaupun
ada bisa dibilang ketika 46, maksudnya 4,6 itu masih sehat. Tapi kalau misalkan 5 kayaknya itu it's good to be true banget. Kayaknya Buzzer deh itu kayaknya. Oh iya, pakai RP gak? Oke, ini sorry kok. Ini ke-trigger nih saya tuh ya beberapa hari yang lalu kan sempat membuat stiker seperti itu, Mang ya. Jadi saya datang ke satu coffee shop Pagi tuh? pagi, yang memang saya biasa gitu, biasa ngopi kalau pagi nyari kemana-mana. Nah pada saat itu tuh ke satu kedai itu yang saya sebelum ke situ saya lihat dulu di bio Instagramnya karena nggak biasa ke situ kan. Ya, make sure lah. Biasa ke situ, jadi make sure. Oh jam 8 aman jam 8 datang. Kemudian iya emang udah buka. Ketika masuk pesan bilang nunggu Kak ya katanya. Sekitar berapa? Nunggu kenapa nunggu katanya. Ini belum dikalibrasi. Oh, yang kalibrasinya siapa? Ada. Saya baru keluar. Oke, ya udah tunggulah ke dalam. Nah, terus saya bikin story kan, pas bikin story itu 8 lewat sekian menit, 4 menit dan baru surfing itu 8.25. Wih, Hampir setengah 8 lah berarti. 20 menit sendiri berarti. 20 menit Oh, sendiri. oke, ya. Setengah 9 dia baru surfing. Ya mungkin kalibrasinya lama dan sebagainya. Nah, maksudnya kalau saya lihat bikin stiker itu kan ini kalau misalkan karena sayangnya saya tidak menyebut nama kedainya gitu, tapi ya kalau orang yang tahu mungkin ini terjadi karena kan oke, ini terjadi di kedai saya gitu kan. Sepertinya terjadi di kedai saya kan. Saya lihat kenapa dia prepare-nya jadi tidak on time karena di situ nggak ada waiters. Oh. Jadi ketika dia datang itu yang bertugas itu hanya 2 orang. Oke. Barista semua yang mungkin harus satu kalibrasi, harus beberes, harus nyiapin ini, segala macam gitu kan. Jadi mungkin nggak bisa on time. Nah, tapi saya juga nggak tahu di SOP pekerjanya apakah masuk setengah 8 atau jam 8 atau jam 7. Harusnya kan setengah 8 masuk. Betul. Bisa Jam 8 sudah prepare, selesai. jam 8 itu kan Sudah ready to serve. kita berdua nih, lu kalibrasi, gue yang nyapu, kayak gitu kan. Yap. Oke, itu dengan konsekuensi luas kedai kopi yang mungkin bisa kita tahu ada yang luas banget, ada yang cuma satu blok dan betul. sangat beragam. Ya. Nah ini mungkin terjadi sama ini sih mungkin ya. Ini terjadi sama kedai kopi yang luasnya bisa dikatakan luas. Luas banget. Bukan satu blok, bukan Nggak, say satu ini kayak ya, inilah ruangan. rumah, istilahnya masih bisa lah itu paling beres-beres 15 sampai 30 menit gitu ya. Tapi apa kabar yang punya outdoor? Yang punya rooftop, Betul. yang punya lantai Iya. 1, 2, 3. Ya katakan loadability-nya lebih banyak gitu. Iya. Itu dia. Itu kan sangat memakan waktu sekali Ya, kan. artinya itu kan menurut saya harus si manajemennya harus peka sama hal itu. Iya. Ketika shift pagi itu nggak mungkin orang ngeberesin. Misalkan shift malamnya itu harus make sure semuanya bersih. Dan Ya. shift pagi itu tinggal buka pintu. Equipment sudah pada on positionnya semua, kayak gitu-gitu kan. Jadi yang pagi tinggal melengkapi mungkin. Plus sekarang musim hujan. Nah itu. PR banget buat yang outdoor tuh. PR dan sebagainya. Itu dia. Ya. Jadi dua sisi lah menurut saya sih, kalau misalkan si baristanya yang membaca ini, yang melihat ini adalah seorang barista, ya kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau open jam 8 ya kamu jam 8 tuh udah ngelayanin. Ready. Iya. Yang ngelayanin. Gimana kabarnya kalau misalkan yang datangnya itu bukan dine in tapi Gojek atau online. Iya sih, benar sih. Parah sih itu. Benar sih. Nunggu dan lain sebagainya itu kan pasti si user GoFood atau apa udah ngebacotnya banyak tuh. Saya di bintang 1 lagi ya. Di bintang 1 aja kan kayak gitu. Yang kena malah driver. Drivernya nanti Akhirnya yang mengefek kemana-mana ya. Nah di satu sisi buat pengelola kedai kopi dan sebagainya itu peka sama hal kayak gitu. Kalau misalkan memang jam 8 ya udah majuin jam kerjanya setengah jam sebelumnya. Gimana caranya lah biar jam 8 tuh benar-benar On time. Teng gitu. Ada yang pesen tinggal lempar kayak gitu. Oke. Seperti itu kan. Oke, berarti agak lumayan tricky juga ya masalah jam operasional ya. Apalagi buat beberapa coffee shop yang mungkin buka dari jam 7, dari jam 6 atau kita memperlakukan kayak jam-jam minimarket lah. Minimarket buka itu kita katakan di jam 7. Rata-rata mereka tuh di jam 6 atau setengah 6 udah Sudah standby. Iya. Di Superdog Kono ya itu jam 7 itu udah bisa langsung daftar. Iya. Udah bisa order. Artinya kan memang Superdog tuh baru dalam beberapa bulan ini setahu saya menerapkan dari jam 7 sampai jam 12 malam waktu lagi belum PPKM. Nggak tahu kalau sekarang ya. Dan saya pernah ke sana tuh memang iya
udah itu. Nah, artinya saya sebagai customer pun wow, maksudnya wow tuh ini ini on time. Artinya secara manajemen berhasil membentuk kultur sebuah habit atau sebuah responsibility itu kepada timnya kayak gitu tuh. Etos kerjanya tuh udah mulai bener-bener jam sekian ya on time harus menyesuaikan gitu. Dan itu tuh saya tuh sering ngopi pagi itu karena punya kewajiban pagi mah ya. Nganter anak sebelum pulang pengen pang dulu lah pagi-pagi ngopi. Iya. Ya, kalau sering kan oksi sering tuh oksi. Kadang suka random kemana nih gitu. Iya. Lihat IG, oh jam 8 buka, gas gitu. Nah dulu sebelum oksi ada oksi, yang paling sering itu ke Kono. Jam 7 udah buka. Sampai paling setengah jam, 2 jam, 1 jam cabut lagi aja gitu. Menariknya di Kono tuh banyak mama-mama muda. Iya, itu udah menjelang ya Mang, tolonglah jangan memberikan statement seperti itu ketika saya tidak bisa morning coffee karena saya siaran dari jam 6 sampai jam 10. Kasihan. itu godaannya. Ada macan ternak ya? Iya, mama cantik antar anak. Kalau saya Jadi setelah antar anak Kopi. ya entah dia nyemil atau apa di Superdog gitu ya banyak 2-3 orang nanti kalau anaknya cabut maksudnya udah pulang baru dia ada jemput-jemput. Oke, berarti 2 poin plus dari pembahasan kita sampai sejauh ini adalah kopi Kono on time, kedua banyak macan ternak. Ari asli itu testimoni jadinya. testimoni Ya. Oke. Tadi- shout out buat Superdog. Oke. Good. Dari tadi ngomongin masalah Suseno. Oh. Apa sih Suseno itu? Iya, yang kemarin tuh sebetulnya mah kan saya iseng Mas Eko. Ah, Ada viral, Mang. Di anak-anak viral. iya sih, cuman kan saya tahu sendiri lah kalau Mas Eko mungkin ada teman-teman di sini juga ada di sini di belakang layar sebetulnya banyak teman-teman brother. Bentar guys, Ya. ini ada parking valet mau mindahin mobil. Nah kemarin tuh kan iseng, aku tuh nge-repost di story postingannya akun Tai Lalat. Yang mana kontennya tuh yang tentang coffee shop ya? coffee shop. Sisi Seno. Kopi Kir sendiri. Si nama coffee shop itu dinamakan Kopi Kir sendiri. Kedai kopi, Bukan. kedai Kau pikir kau lah segalanya kau. Kalau itu edane. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, nah di Ngapain sih di konten situ tuh kan kalau di Tai Lalat kan ada percakapan. Betul. Kan kalau di kedai kopi itu kan yang di real life-nya kadang-kadang suka dinamain nih. Oh ya, di situ tuh pelanggannya tuh disebutlah Suseno. Suseno. Yang dikit-dikit digambarkan di komik tersebut. Dia suka meriak atau mengeluarkan pendapat terhadap apa yang dia lihat di situ. Betul. Barista kurang senyum atau tampak tidak ramah, right? Foto. Terus dia bikin caption yang story atau di feed dengan caption yang bikin negatif impact lah ya. ya opininya tuh it's not good lah kayak gitu. ya. Kalau misalkan bicara opini adalah saya tuh punya statement gini. Pembuat opini jelek adalah pembuat opini bagus yang tak pernah berhasil mendapat perhatian. Oke. Pembuat opini Jelek adalah pembuat opini bagus yang tak pernah berhasil mendapat perhatian. Pasos ya? Pasos bisa. Ya karena memang kan kadang ada kondisi di mana bad news it's still news. Iya. Sometimes in the other side itu good news gitu tuh. Cuman kan tidak semua orang bisa menerapkan itu atau bisa berdamai dengan keadaan itu. Nah, karena contohnya di komik itu barista dirama dia post. Terus ada beberapa tongkrongan mesennya dia ke coffee shop tapi non kopi. Itu yang pernah kita bahas ya? Ya, Yaitu Citi dia ini apa post. Terus ada customer yang buang sampah. yang meninggalkan ininya Sampah. berantakan di mejanya kayak gitu dia post. Nah aku post tuh maksudnya kok dengan ada tambahan kata-kata hati-hati kalau Suseno datang. Hati-hati kalau Suseno datang. Udah truk ada beberapa teman-teman dari coffee shop kocak sih jatuhnya kepada kocak. Kayak ada dari Shaka Coffee dari temen terus Oxygen Coffee dari Oxy misalkan
kan kalau saya kan memang kadang-kadang sering interaksi sama teman-teman follower. Iya. Ya misalkan kayak gitu, ya udah saya screenshot kemudian saya jadikan lagi buat komunikasi, dan dari situ banyak react. Isengnya saya nge-DM-in kedai-kedai kopi. Nah, isengnya tuh kayak gitu ke Manau, ke Makayo, ke Norolona dan yang lain. 38, pokoknya banyak lah. Karena Nyari Suseno nih. yang Suseno, Nyari Suseno, Oh, cewek space juga ya? Iya. Kan sebelumnya itu tidak direncanakan oleh saya. Iya, cuma hanya sebatas react biasa Iya, aja kayak lah. misalkan saya ke Manau, ke Makayo, Min, ada Suseno nggak? Saya kan tidak pernah ngasih tahu sebelumnya. Siapa itu Suseno? Siapa Suseno? Kan kayak gitu, Iya. tiba-tiba saya kayak gitu. Kan itu adalah reaksi murni, spontan dari itu segala macam. Organik ya? Organik itu loh, kopi lover kata gitu, ketawa sambil emot yang ketawa miring. Begitupun dari Makayo, dari Manau, ibaratnya Manau lah. Bahkan sekelas Manau pun pada akhirnya terbawa wave bahwa memang ya udahlah ini Mang Ian biasa suka ngaco-ngacoan gitu. Kalau Manau kan kedai kopi yang menurut pendapat pribadi saya yang memang casual manner seperti itu. Tapi saat itu menjadi konyol. Mau diajak konyol kayak gitu tuh. Kalau saya melihat Makayo, ngelihat Oxy kan ketika konyol itu memang sudah paknya mereka lah, pak konyol-konyolan kayak gitu. Nah, ini sekelas mana Noralona terus ada yang lain belum ada. Nah, saya pikir itu cuman buat engagement dengan saya, dengan teman-teman follower saya. Coffee shop. Kalau tentang poin saya kenapa ngetag kedai kopinya, di tengah perjalanan itu saya cuman mau menginformasikan bahwa ini usaha teman-teman saya, mau ngenalin gitu. Poin saya sih Itu berarti tidak direncanakan. tidak tapi direncanakan, muncul di pas lagi proses jalan itu. Nah, ternyata banyak tuh, tapi ini bukan dari coffee shop, Dari mana? dari teman-temanan kopi. Dari umum. Di luar circle lah ya? Di luar circle segala macam. Mang, di sini tidak ada Suseno, misalkan kayak gitu. Siapa sih Suseno, Mang, segala macam. Kok penasaran sama Suseno? Karena dia nggak ngeh kalau postingan sebelumnya tuh sebenarnya tentang tai lalat. Itu. Nah, cuman kan karena ada reaksi gitu, saya screenshot karena konyol-konyol Mas Eko, misalkan Karena kebiasaan ya Mang Ian ya just the way Mang Ian gitu. Yang saya tahu tuh kayak misalnya gini nih, ada joke gini misalkan, kenapa Kartini itu perempuan? Jawaban yang template itu adalah kalau laki-laki Kartono. bukan. Kalau Mang Ian kalau laki-laki nanti diajakin sama temennya, dia namanya Kartini. iya, lebih Itulah Ian. lebih ke Kalau kita bilang kalau cowok cowok Kartono enggak, kalau Mang Ian enggak tetap Kartini tapi diajakin sama temennya. Kartini. Namanya cowok iya, Kartini. lebih ke plot twistnya tuh dari sisi yang berbeda, misalkan. Kayak gitu, tapi ini jadinya iseng-iseng, tapi memang in a good way. Iya, in the good way, sampai pada akhirnya itu ada dari TW, space apa segala macam, memanfaatkan momentum itu untuk misalkan kalau ada yang namanya Suseno datang ke kedai, kita gratisin karamel apa kemarin tuh, karamel kayak gitulah. Ya udah aku repost lagi. Dan ternyata ada salah satu follower yang omnya namanya Suseno. Suseno. Saya jadi ingat seseorang dengan Suseno nih. Kayak gitu. Ya udah lu dapat gratis tapi ke sana ke TW kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya jadi paid promo ya? Ya enggak sih, paid mah enggak. Iya. Kamu modelnya tipe-tipe kayak marketing halus gitu loh, kayak soft sell gitu kan? Iya, dan kalau misalkan saya sih sebenarnya senang ketika ada kedai kopi yang memiliki kepekaan seperti itu. Ya udah just the way aja, toh tidak ada yang dirugikan. Kalau poin saya kenapa suka ngebanyol di situ, sejauh saya tidak kriminal, tidak sara, tidak merugikan siapapun, it's okay gitu tuh. Tentang dulu tuh ya, saya ingat waktu zaman Manau awal-awal. Ya. Manau awal itu kan ya saya zaman kemarin futsal, kopi betul. sebelum futsal Ngopi di Manau. ya. Saya pernah dapat postingan dari IG Manaunya story atau apa ya, yang soal ini Asbak. Oh, puntung. Yang dia puntung rokok. Iya. Ingat kan dulu? Ingat. Oh ya, Mano zaman dulu kan istilahnya masih lumayan liar lah ya. Raw banget. Ya. Gitu doang kan. Cuma jadi kelihatan banget kecil lah. kan. Ya, betul. Dan ketika saya nyadari itu ketika wah, emang anjing sih. Puk gitu. Padahal di situ udah ada ini kan gitu. Ada Dan asbak. kalau ditumpuk di situ tuh, jadi memang benar ini tuh kejadian nih. Suseno nih, kita perlu banyak Suseno kayaknya, Man. In a good way. Iya, in a good way gitu. In a good Maksudnya way. perlu banyak Suseno gitu. Kita kumpulkan Suseno lain yang misalkan memang dia mau tergantung si orang kopi soal segala macamnya.
penerimanya seperti apa Iya, kan. iya, Gitu. iya. Kalau misalkan asik-asik seperti teman-temannya Mang Ian kan mungkin ya oke, itu bagus lah gitu kan. Jadi orang datang, mungkin saya nanti pakai bikin kaos dengan nama Suseno. Suseno. Biar nanti kalau ke TW dapat free karamel. Atau gini ya Pak, mungkin bagi teman-teman barista atau yang lainnya mungkin agak lumayan sebel ya ketika puntung rokok dibuang sembarangan. Ya, Cuma akan lebih sebel lagi ketika di kedai kopi, resto atau apapun itu, ketika menjadikan piring yang bekas makanan menjadikan asbak. Aduh, itu parah banget sih. Itu salah satu poin juga sih, karena gue pernah ngobrol sama teman barista, big no. Pernah Cobalah sekali-kali. Iya, ada sensasi yang enak, tas. Iya, cuma gini loh. Bakso tuh, di bakso nggak ada, habis kemarin nggak ada. Di kuah hanya di Bangkok ya? Iya, nggak ada asbak di tempat bakso. Tapi gue paling anti lagi gitu. Soalnya kepikiran gue adalah itu adalah tempat makan dan nanti akan digunakan lagi untuk makan. Oke. Nah, itu Walaupun dia. dicuci kan tapi iya. Itu dia. Ada teman barista saya yang bilang dulu gua tuh suka gitu buang puntung rokok atau abu rokok di piring makanan bekas makan, tapi menjadi sebel ketika dia sudah menjadi barista yang harus mencuci piring tersebut. Jadi harus kena azab dulu ya. Itu dia, azab dulu baru akhirnya sadar. Baru mikir. Kalau dibawa masih mending. Sapu. Tapi kalau udah dibuang ke pot bunga. Oh iya tuh, banyak juga tuh beberapa belalai pot bunga benar. segala macam. Kalau cuman apa namanya itu yang ini tuh yang abunya, kalau abu mungkin bisa Ya hilang lah gitu. bisa hilang, nggak mungkin juga Walaupun rokok ya? nggak mungkin juga debu jadi permadani kan gitu. Tapi ininya nih busanya apa segala macam, aduh itu. Ya, tapi setelah memang Mano berani menyampaikan itu, akhirnya aware customer. Terus juga disambut selanjutnya kan disambung sama Oksi pun pernah. Oksi juga pernah mengangkat kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan itu kan ini asbak sudah disediakan, jadi jangan ngasal atau tadi itu di pot-pot kayak gitu tuh kan. PR kan, maksudnya bagi teman-teman staff juga kan ngambilin apa tuh. Apa susahnya sih, ibaratnya tinggal ditimben di asbak atau enggak ketika ada tempat sampah disituin, nggak susah toh. Iya. Kayak gitu. Ya banyak perlu ini kan, karena salah satu coffee shop yang memang menyediakan tisu, sedotan, gula seperti Oksi dan asbak di satu tempat, kan, memang butuh effort untuk mengedukasi konsumen. Iya. Datang ini di outdoor mau ngerokok tapi nggak ada asbak ya gitu. Paling ujung-ujungnya kalau si konsumennya itu malas yang nanya kan, Mbak ada asbak nggak? Iya. Dan si baristanya nggak boleh ngambilin kan, tinggal di sana Mas gitu kan. Di sana Mas ada asbaknya. Jadi suruh ngambil sendiri. Nah, itu salah satu pola edukasi itu kayak gitu. Jangan terus oh iya bentar diambilin lah. Jangan di sana gitu. Jangan menjadikan konsumennya manja ya. Iya, akhirnya sorry kalau kita bahas Oksi ya, kalau saya banyak sering di situ. Saya duduk kan di pinggir Mang ya. Yang Tahu dekat kan rak. di situ, ya di situ. Yang di belakang. Di belakang di situ. Kalau ada orang datang ke situ mau ambil tisu, diambil tisunya. Sampai saya negor, Mas, tisunya taruh aja sini, ambil seperlunya. Sampai saya juga bilang gitu. Karena memang konsepnya tuh nggak gitu bro, nggak lu ngambil Dia ambil buat di mejanya dia. meja, gitu. Ya, misalkan tisu gitu ya, ambil cuma lu berapa Iya, slice berapa, gitu ya. misalkan lu cuma butuh berapa, 3 atau berapa udah gitu kan. Nggak usah dibawa sama Ini ininya bawa, juga. Mas, tisunya taruh aja, ambil seperlunya. Oh iya. Jadi kitanya juga gemes kalau yang kayak gitu tuh. Iya. Ya balik lagi nih ke habit masyarakat ya. Betul. Istilah balik lagi kita harus belajar dari Jepang sih. Ya, Iya. hal-hal yang Hal kayak gitu seperti dari ini, kecil. istilah hal minor yang kalau dibiarkan menjadi mayor. Ya, betul. Jadi pembiaran nantinya. Pembiaran akhirnya timbul habit-habit yang kurang menyenangkan untuk lingkungan itu sendiri. Betul. Ya kan? Tapi satu sisi lagi ya, kalau misalkan kita berusaha untuk edukasi konsumen juga, tapi internal kita juga tetap harus diedukasi. Salah satunya misalkan dengan jam operasional yang betul harus well prepared lah ya. gitu. Kemudian saya sih kangen Mang sama barista yang zaman dulu kalau misalnya kita datang ke coffee shop tuh Nyamperin. ngobrol. Iya. Gitu. Jadi itulah ya Bay, poinnya ketika misalkan saya dulu ketika misalkan ada beberapa nyamperin ibaratnya cuma make sure pesanan sudah keluar semua atau enggak, terus gimana Mang Ian ada input enggak atau segala macam. Atau Mang Ian kemana aja misalkan. Iya, kayak gitu-gitu. Ini saya ini tipikal kadang-kadang kayak gini Mas Eko. Mudah terbeli atensi saya hanya karena soal begini, Bah.
Abah misalkan adalah pemilik coffee shop atau Eko pemilik coffee shop. Aku main tuh segala macam, duduk ya setelah payment terus kan duduk nanti diantar. Nggak lama tuh nyamperin misalkan gitu. Itu tuh bagi saya tuh dapat. Oke. Maksudnya penghargaannya ada. iya, walaupun cuma sekedar gimana Mang udah keluar semua, ya udah duduk sebentar walaupun saya hai atau apa kayak gitu tuh lebih dapat. Saya tuh akhirnya merasakan kehangatan tuh. Dan itu bukan ke meja saya doang sih. Maksudnya bukan hanya karena saya kenal dengan dia, tapi dia juga kayak gimana ya kayak gitu segala macam. Nah, tapi tadi mungkin seiring waktu berjalan apa segala macam saya tidak mendapatkan itu hari-hari ini. Kalau dulu susah. Bahkan barista yang saya kenal gitu, tahu gitu kan. Ketika datang cuma saya hello aja. Salah ketemu nanya kabar udah just gitu. Dia masuk dia kerja, oh ya udah oke kerja. Iya, maksudnya ini bukan tentang salah dan benar. Betul. Cuman kalau saya tipikal orangnya, oh iya, misalkan lebih hangat gitu. Suka kalau misalkan datang ngobrol kan. Lebih suka yang di ayam ya istilahnya. Bukan kok, lebih Di ayam ini. maksudnya di ayam dalam artian ya lu gue tuh pengen dianggap ada karena apa istilahnya pengen ada kehangatan. Iya, kalau tentang dianggap harganya sih mungkin bukan ke situ kalau saya, tapi saya boleh menganalogikan gini nih. Too much gitu tuh. Siapa lu gitu tuh. Saya juga nggak mau sampai ada di situ juga, gagak. Cuma maksud saya gini nih, saya menganalogikannya tuh yang tentang kehangatan itu tuh adalah kayak gini. Misalkan Abah memiliki sebuah keluarga kecil, misalkan kayak gitu. Dan ada anak-anak Abah, misalkan. Segede-gedenya rumah Abah, tapi ketika misalkan Abah sama istri Abah punya konflik, itu rumah akan terasa sempit, Mas Eko. Betul. Jadi maksudnya kemegahan rumah itu bukan tentang building, kayak gitu. Tentang maksud saya itu lebih kayak gitu, touchment. Kenapa saya merasa cukup emosional atau sentimen di situ? Karena kan kalau misalkan usaha atau bidang yang saya geluti itu full di jasa tuh. Betul. Nah, artinya saya punya sentimen ke situ bahwa memang selagi pelangganmu adalah manusia, maka perlakukan mereka seperti manusia gitu. Pada umumnya. Ya jujur nih, ini saya pengalaman pribadi nih Pak. Di aplikasi WhatsApp itu kan ada macam di setting kalau yang WhatsApp bisnis tuh yang template bisnis ya. Saya pun melakukan itu, tapi saya di sisi lain saya tuh sebenarnya geli untuk melakukan itu. Kenapa coba? Kenapa ya orang-orang sekarang tuh betapa malas banget untuk membalas gitu tuh. Jadi balasnya tuh pakai auto answer. Gitu. Walaupun itu memang teknologi kemudahan ya, di sisi lain itu merupakan kemudahan betul. Tapi di sisi lain kok kayak menurunkan ini ya, dekadensi humansnya tuh. Berarti istilahnya rasa kemanusiaan yang nggak ada. Bukan nggak ada, menurun. Kualitasnya yang menurun. ada rasanya mesin. Pakai robot. Walaupun memang ya itu adalah hal yang terjadi nowadays sih kok. Jadi jadi aneh sih. Makanya about algoritma ya. Iya, jadi ya udahlah, saya tidak bisa makanya melawan banget itu. Cuman saya dari teman-teman staff saya atau misalkan driver saya tuh lebih ke gini. Ini boleh nggak sih ceritain? Boleh ya? Boleh. Di Fugo itu tuh saya tuh tidak pernah minta ke driver atau ke admin itu untuk menjaga nama baik Fugo, Bang. Oke. Kenapa tuh? Pasti nanya kenapa kan? Driver-driver yang ketika misalkan baru masuk dan admin pun kok Mas Ian kenapa nggak minta jaga nama baik Fugo? Ya saya tahu Mbak, Mas pasti akan bertanya seperti itu. Sebab di beberapa tempat memang itu menjadi hal yang wajar ketika misalkan ada sebuah staff atau karyawan atau pegawai diminta untuk menjaga nama baik perusahaan. Mereka kebingungan kenapa kok saya nggak diminta untuk jaga nama baik Fugo. Ya tapi saya tuh tadi ngomong belum titik Mas, masih koma. Yang saya minta adalah jaga nama baik kamu dimanapun, kapanpun, di depan siapapun. Di jalanan jangan ugal-ugalan, di tempat pembelian jangan jadi tidak sopan, antri gitu tuh. Di depan customer ya harus juga menjadi sopan kayak gitu. Karena menurut analogi sederhana saya, ketika teman-teman bisa menjaga nama baik kalian masing-masing,
yang terjadi adalah apa-apa yang di belakangmu pasti ke bawah wangi. Betul. Iya, betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Mas Eko jaga nama baik Fugo ya, itu hal yang wajar ketika sebuah perusahaan meminta itu kan. Ya. Tapi nih ada sekian persen bahwa itu jatuh ke Mas Ekonya adalah beban. Beban. Betul. Iya. Nah kalau ketika kok jaga nama baik lu ya, kapanpun masa iya saya minta jaga nama baik kalian Oke, berarti masing-masing. lebih ke personal ya. Lebih personal, makanya dari situ barulah timbul ya juga ya ketika saya ya juga ya emang ya ketika misalkan iya, karena selanjutnya adalah ketika kamu menjaga dana baik kamu, apa yang di balik kamu ada Fugo, ada apa itu pasti ke bawah wangi. Selanjutnya kata saya itu ketika ada hal yang saya pernah nanya gini, kalian pernah tahu nggak ada rezeki selanjutnya datang dari siapa? Nggak pernah tahu, maka itu Ya. jaga dirimu baik-baik, karena mana tahu pelanggannya itu adalah Eko yang seorang misalkan punya jabatan atau misalkan sebuah profesi sebagai dokter yang membutuhkan pertolongan atau misalkan membutuhkan private driver. Betul. Dan Abah adalah driver Fugo, cocok kepribadiannya. Iya. Bah, mau nggak saya cocok sama Abah? Abah, ini soalnya nyata, Bah. Mas Ian, saya kayaknya resign, diajak kerja sama Mas Eko. Ya udah, it's okay. Kalau itu lebih baik buat Abah dalam sisi apapun. Iya. Dan biasanya Ekonya izin, Mas, saya mau ngajak Abah. Iya. Ya nggak apa-apa. Lebih ke begitu gitu. Nah, maksud saya tuh kenapa pada akhirnya saya kadang-kadang ke teman-teman coffee shop tuh lebih sentimentalnya tuh bukan tentang sorry nih. Saya pakai kayak gitu, kenapa tadi tentang WhatsApp? Based on saya bertumbuh dengan manual analog. Dididik bukan tentang digital. Itu jadi bahkan dari mainan atau dari vibe. Contoh sederhana gini lah, saya tuh tersinggung, Mas. Kalau ada yang kalian main ke rumah saya, Mang saya udah di depan. Kalau saya tuh tidak dididik seperti itu, turun tok. Tante Noris ada, Tante Eko ada. Gitu. Saya tuh saking gitu tuh gitu. Itu ya walaupun nggak apa-apa sih, tapi saya udah di depan, udah di bawah gitu saya kurang suka. Iya sih. Nah, itu artinya itu kan anjir kok saya hidup di zaman ini kayak gitu tuh. Dan iya, tapi ya udah, saya bukan tentang salah dan benar. Saya tuh tidak penyesuaian kali ya. Begini supaya lu Mang Ian salah pernyataannya. Ini bukan tentang salah dan benar, tapi tentang kepantasan atau tidak pantas. Antara beli kayak seperti itu kayak gitu tuh. Nah, pada akhirnya saya ke bawah sampai ke Fugo membentuk kultur itu seperti itu bahwa bukan. Terus bagaimana kalau misalkan ada komplain gini. Cara untuk supaya tidak ada komplain adalah beri pelayanan melebihi ekspektasi mereka. Oke. Ekspektasi Abah misalkan pesan ke Fugo mau cepat mau sesuai. Ya kan? Iya. Mau cepat mau sesuai. Kalau sesuai itu tentang selera tuh, aku nggak mau pedas, aku nggak mau pakai bawang. Iya. Kalau cepat berbeda dengan buru-buru ya. Kalau cepat tuh masih on fokus, tapi kalau buru-buru tuh udah sekarang kayak gitu. Permintaan customer tuh rata-rata cuma 2. Tapi kalian bisa ngasih 4. Apa misal? Abah mau minta request di sate. Ternyata sate itu tutup. Saya tahu kelemahan Fugo, tapi saya juga tahu kelemahan lawan Fugo. Ketika ada sate yang dipesan oleh Abah tutup, coba rekomendasikan. Itulah kenapa saya mewajibkan driver Fugo tuh tahu. Oke. Mas Eko, mohon maaf, ini sate ininya sate A habis. Udah pernah coba sate B belum? Mana tahu mau nyoba, itu enak juga sih. Ketika Mas Eko disuges kayak gitu, Usma lagi lapar. Oke deh, boleh. Nah, itu kan akhirnya lambat. Jadi way out ya? Jadi way out, jadi kayak misalkan jadi way out. Nah, kayak gitu maksudnya beri pelayanan melebihi ekspektasi mereka. Ekspektasi mereka 2, lu kasih 3, kasih 4. Nah, bicara tadi kembali ke coffee shop, pada akhirnya yang saya garis bawah itu lagi-lagi karena memang saya orang jadul ya, orang norak. Bah, kalau dulu kan kebutuhan saya nongkrong tuh main ke kafe, main nongkrong, udah mah tempat dulu tongkrongan terbatas. Tapi ketika nongkrong, duduk nih, kan yang mau kita terima adalah produk dan layanan. Emang kita dulu peduli tentang tempat itu estetik atau enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Market saat itu belum seperti itu kan, kebutuhannya memang teknologi belum ada, handphone belum seperti sekarang. Cuma kan hari ini ada hari kayak gitu, jadi kayak seakan-akan ada layer baru loh. Kalau dulu kan produk,
harga, layanan, atau bisa di switching lah, ada yang memang saya milih tempat. Tapi kalau sekarang ini ada tempat dan itu seakan-akan bisa diutama, cuman ini lupa. Jadi variabelnya nambah banyak ya? Variabelnya banyak, cuman ya tadi kalau menurut saya yang atas sebenarnya tentang servis. Servis. Produk itu kadang-kadang bukan sesuatu yang utama. Betul. Produk sebenarnya bukan sesuatu yang utama. Tempat juga bukan sesuatu yang utama di mata saya ya. Servis kita selalu rewel dan bisa marah besar kalau misalkan lu attitude-nya bad gitu tuh. Kalau saya tuh misalkan saya lebih rewelnya ke situ. Sebagus-bagus tempat, saya enak-enak rasa, terjangkau harga. Ya, lu attitude-nya bad, nggak lama. Bahkan kalau dalam beberapa case-nya dalam beberapa produk selain food and beverage, kita bisa menganalogikan jasa. Jasa itu orang-orang ngebayar mahal bukan karena best produknya, tapi best service-nya. Ya. Misalkan kayak support sistemnya. Ada yang kan basically gue IT. Gue mungkin agak terbiasa sama web hosting. Ya enggak? Kok udut yang dingin mana sih kok? Hah? Udut yang dinginnya jauh. Web hosting semakin mahal layanannya ketika bisa support 24/7. 24/7. Iya. Oke. Iya kan? Dan semakin murah ketika supportnya itu ya biasa aja. Ya. Dan ini artinya emang benar tadi statementnya, kalau mau produk lu sebagus apapun tapi ketika service lu Bisa lari. bisa lari loh orang. Tapi ketika service lu bagus dan produk lu masih bisa berkembang, itu bisa jadi laku. Itu mah yang tadi soal kepada driver itu diminta menjaga Nama baiknya baiknya sendiri gitu kan. Pernah nggak nemu orang yang peduli amat sama servis, sama nama baik saya. Iya. Satu itu. Pernah nemu nggak driver yang kayak gitu? Don't give a fuck gitu. Iya, gitu. fuck off lah gitu ya. Fuck off lah. Kedua, apakah memang ada screening sebelumnya gitu? Ada. Orang-orang gitu sehingga makanya tuh bisa membuat statement kayak gitu nggak kemudian ini statement saya bisa jadi blunder nih kalau saya nggak tahu orangnya gitu. Nah itu dia. Iya, ada. Gitu kan? Ada. Jadi Alasan saya kenapa Fugo tidak pernah open hiring terlalu huge itu buat sortase, Bah. oke, salah satunya itu. Iya, buat sortase. Dia bersempit, dari situ salah satu way out-nya Lebih ke referral mungkin nanti. lebih ke referral. Bah, ada temen nggak? Gitu. Kok ada temen nggak? Setidaknya tuh menurut Abah dulu nih, kayak gitu tuh. Yang dimintain tolong buat nyari juga karena emang udah Udah percaya kenal. nih Iya. orang-orang temen dia mungkin. Balik lagi ya, gitu kan. dari rekrutmen pegawai, rekomendasi orang dalam tuh bisa dipercaya ya? Bisa dibilang? Kurang lebih minimalnya ketika misalkan saya ada memangkas effort saya harus melakukan kalau terlalu umum. Kayak gitu itu untuk menjaga. Yang didapat nanti random kan kalau umum. Nah. Jadi istilahnya daripada kita manggil yang nggak pasti, kan pasti by wish. Setuju nggak? Iya. Artinya gini, kok di kepala saya aset terbesar bagi seorang pengusaha itu sebetulnya bukan tentang mesin, bukan tentang alat, Bukan tentang Tapi SDM. keestetikan tempat Betul. ya. SDM. Paling saya mahal SDM. sampai punya tahap ini punya kesimpulan sampai seperti mencari pegawai salah satunya itu lebih ke SDM itu adalah lebih ke attitude-nya kalau saya. Attitude. Bukan ke skill ya. Skill. Enggak. Ya terlebih gini ya. Sorry kalau misalkan di Fugo Express kan skillless lah. Maksudnya betul. everyone can be driver. Itu mah common skill. Common skill. Itu Jadi cuma gitu. tidak harus seperti montir atau tukang cukur yang harus bisa. Ya, Apalagi bisa. dokter itu ya kerasa gitu. Montir harus mengerti komponen Ya. kayak gitu. Nah, kalau driver kan semua orang bisa. Bisa. Makanya yang saya titik beratkan adalah tentang attitude. Attitude, betul. Attitude. Misalkan tentang attitude karena sebetulnya kalau attitude sih bukan di ruang kerja aja sih ya. Ketika pertemanan juga Ya, tempat betul. nongkrongan kalau bad attitude juga pasti lu akan dijauhin lah kayak gitu tuh. Valid ya. Valid. Nah, itu yang paling kenapa saya rewel. Saya pernah gini. Ketika Anda ada kesalahan bersifat teknis, saya bisa maklum. Tapi ketika Anda melakukan kesalahan soal attitude, maaf, tempatmu bukan di sini. Betul. Lebih kayak gitu, lebih tegas di situ gitu tuh. Lebih kayak gitu. Nah, tentang sebetulnya tidak salah ketika misalkan market sekarang membutuhkan vibe estetik atau instagramable seperti karena memang market sekarang gitu tuh. Ya udah it's okay. Cuman artinya gini nih. Ketika saya punya coffee shop lebih mengedepankan keestetikan sebuah tempat, itu dampaknya bisa kemana-mana sih kok. Bisa ke flow,
Sementara saya kan nyari transaksi. Betul, harus cepat. Harus cepat. Ketika berlama-lama di situ lu 2 jam, 3 jam hanya mesen 1-2 kopi produk kayak gitu itu kan memperlambat ya. Dilemanya ini kan kalau bicara overheard, dilemanya teman-teman para pelaku usaha kopi lah, kopi shop tuh kan yang menerapkan Instagramable tuh rata-rata di sini kopi shop lah. Iya. Ya gitu tuh. Jadi kayak gitu ya. Kadang-kadang gitu Mang. Aku tuh bingung. Mbaknya mau Masnya mau dijadiin tempat usaha Mas ini tongkrongan atau buat transaksional? Ya. Kalau dari sudut pandang business owner secara ekonomi pasti transaksional. Tapi di sisi lain sebagai bentuk acknowledgement bahwa memang kayaknya seru ya kalau misalkan semua tempat tongkrongan rame, parkiran penuh, segala macam gitu Kayak tuh. semacamnya salah satu pencapaian ya. Iya. Juga sih, Achievement ya, achievement ya. sebuah kayak semacam ketika tempat itu Self claim bisa rame, ya? gitu kan. Iya, Orang iya. yang lihat udah pasti Iya, udah karena pasti itu pakai lambat laun tuh sebuah ketika klaim lah. saya pernah beberapa mengikuti kelas atau seminar tuh bisa mempengaruhi emosional atau psikologis orang yang lewat kok. Betul. Dulu nih kalau misalkan Rame baik, Iya. misalkan kayak gitu tuh. salah satu life hacknya saya kalau keluar kota sama keluarga nyari tempat makan. Satu, cari yang rame. Dia tuh kalau nggak Emang enak. itu murah. Iya. Kalau nggak enak murah. Makanya kalau misalkan cari tempat makan, itu rame tuh, banyak itu. Ya udah, pasti ke situ. Ya at least kita dapat murahnya kalau nggak enak. Iya, dapat enak. murahnya gitu. Kalau nggak murah itu enak. Ya meskipun ketika lewat nih tidak hari itu juga belok sih kok. Iya. Besok-besok Iya, tuh bang situ yuk kayaknya tuh tempat Kayaknya ini rame ya. nih gitu. Udah saya ke situ. Nah, untuk itulah jangan sampai apalagi kalau misalkan promo bagus pas final di offline dek, anjing gini doang. Mungkin bisa. Nah, itu jangan sampai terbunuh sama itu ya, maksudnya terbunuh sama pelayanan, terbunuh sama kualitas produk. Betul. Kayak gitu tuh. Saya berani bilang kenapa produk kadang bukan yang utama. Ini saya boleh kasih contoh analogi ya. Saya Abah Eko makan di shop lah. Shop Mang Ocit. Ternyata di situ ada maaf rambut atau lalat. Ya, Yang namanya komplainnya juga ada Adam. pasti ya. Mbak, Mas, maaf. Oh ya, kenapa Mas? Mbak, ini kayaknya maaf ini ada rambut atau lalat. Cara bereaksi si pramusaji kan ada 2. Yang pertama, kalau dia dengan sepolos-polosnya kan itu mah tinggal dipinggirin aja. Kalau polos banget. Iya. Itu kemungkinan saya Eko Abah tidak akan ke situ lagi meskipun itu enak. Ya. Tapi kalau misalkan higienitas ya. oh maaf Kak, kami ganti dengan yang baru dan ketika datang yang baru atas permohonan maaf kami ada komplementari orange juice. Kira-kira kasus lalat tadi termaafkan nggak kok? Termaafkan. Itulah Nggak ada komplimen juga ketika di replace Iya. dengan yang baru. Itu enough. itu enough. Itulah kenapa saya bilang sometimes produk itu bukan yang utama. Itulah kembali makanya ke service yang saya lihat kadang-kadang apalagi karena tadi basic saya di service, saya mudah sentimen terhadap hal-hal yang memang humannya tuh kuat kayak gitu tuh. Jadi akhirnya saya tidak ditambah saya orang norak yang tidak penting-penting banget nah, estetik ada dibaca saya tuh di jurnal di Jepang kalau nggak salah. Ini bangkainya si pemiliknya tuh gini, dia menciptakan sebuah vibe, dia sadar hari ini market lebih membutuhkan eksistensi diri di media sosial. Ya, dia hanya menempatkan sebuah trademark brand, tapi dia tidak menciptakan tempat yang nyaman. Oke. Jadi tidak Jadi memfasilitasi iya, orang itu, orang-orang seperti itu. setiap sudutnya tapi Instagramnya bawah. Oke, ya. Kayak gitu, tapi dia tidak menciptakan tempatnya untuk berlama-lama. Jadi dia flow-nya dapat, tapi engage-nya dapat. Misalkan at least cuman sebatas namanya misalkan Suseno Coffee. Nah, orang tuh pada foto-foto di situ. Iya. Anjir, kata saya tuh. Di Cirebon. Nggak tahu deh. Ada yang ada atau enggak, misalkan ada atau saya yang tidak tahu gitu. Barangkali ada tapi saya tidak tahu. Belum pernah ada yang misalkan menempelkan seperti itu. Cuman kalau dari beberapa hari ini sih ada yang mencoba menerapkan campaign bahwa habit orang sekarang kadang-kadang sekret kayak gitu tuh. Nah, disitulah saya makanya cukup khawatir ketika misalkan lebih mengedepankan
sebuah merek mesin, walaupun saya mengerti lah kualitas mesin akan berpengaruh kepada hasil kualitas saduhan juga. Tapi gini ya, tetap yang paling berharga tuh aset tuh SDM. Ya. Kalau Nah, kita berhadapan dengan manusia. Nah, SDM dan berkaitan dengan konten Mana Mene podcast yang sebelumnya tuh yang tentang salary ya. Ini kalau saya boleh agak nyepil sedikit. Saya tuh pernah dikasih pesan sama almarhum Babe. Kamu nanti kalau kelak jadi pekerja atau punya usaha, jangan pernah membayar staf atau pegawaimu di bawah nilai kebutuhannya. Karena lambat laun dia akan menjadi maling. Ya. Itu yang ngebuat triggernya ya. Itu yang membuat trigger saya. Oh iya, makanya ketika ada Eko mau jadi admin Fugo, kan rukun perekrutan tuh ada akad. Ya. Mas Eko mohon maaf, Ini mengidentifikasi Iya. gimana nih? ya yang jelas mah kan harus fair. Mas Eko kerjanya seperti ini. Hak dan kewajiban Mas Eko ini, hak dan kewajiban Fugo ini. Bicara tentang salary, mohon maaf sebelumnya Fugo baru bisa memberi segini. Bagaimana? Tapi memang saya tahu di luarannya rata-rata untuk sekelas admin segitu. Cuman saya naikin daripada tempat-tempat yang pada umumnya entah 100 atau 200 ribu misalkan kayak gitu. Ketika di tempat lain 15 saya kasih 18 atau kasih 17 misalkan gitu. Nih, dia kan juga secara pribadi dia juga tahu bahwa pekerjaan macam yang akan dia lakukan tuh paling juga 15. Tapi ketika 17 Di luar ekspektasi ya, lah ya. itu makanya, tapi saya perlu bilang maaf segini. Ya. Kayak gitu tuh, nggak apa-apa nggak? Ya udah deal, akad deal kan? Right. Itu biasanya ketika sortase saya seperti itu. Berikut pun tentang ongkir driver tuh. Ini saya bilang ke teman-teman Fugo tuh mahal. Iya. Fugo tuh mahal. Tapi saya punya alasan di balik itu semua gitu tuh. Kenapa mahal? Yang satu mandiri, Ya. tidak ada founding Oh iya. kayak gitu. Funding dari manapun. Funding crowd dari manapun, bukan unicorn, sangat jauh banget kayak gitu. Jadi ya memang alasan saya sederhana sih, Bah. Thank you. Setiap detik, setiap langkah yang dibuang oleh driver itu ada nilainya. Itu ada nilainya. Jadi jangan dimurah-murahkan banget, dan saya jangan condong hanya ke salah satu antara saya membela customer atau membela driver ya. Kayak gitu tuh. Tapi saya juga harus membela kas saya. Ya, betul. Kalau saya pendapatan Fugonya misalkan segini, saya layak lah misalkan seperti itu. Lebih ke situnya. Mungkin Abah dan Eko juga tahu pastilah saya Fugo tidak pernah melakukan strategi eksponensial yang hebat-hebat. Bakar duit lah ya. Ya misalkan kayak gitu, karena memang sampai pada akhirnya saya tuh pernah berpikir gini, ya udah dah, silakan Gojek Grab bermain di lautan yang indah. Kami main main di air sungai aja. Atau di sungai juga ada ikan-ikan yang lucu. Iya. Ada mbak-mbak yang lagi nyuci. Walaupun di pinggiran pantai ada mbak-mbak berbikini. Iya. Kadang-kadang ngeliat tai kan Iya. di sungai. Ya udah. Nikmatin aja. Nah, itu dari situ. Jadi kalau misalkan tentang, karena basicnya saya mungkin ya satu dekat dengan kesusastraan, dekat dengan orang-orang seni, agak sedih ketika misalkan kok kenapa sih lebih menempatkan keindahan sebuah tempat, bisa dibayangin kok akan menyebabkan konflik interest. Percaya nggak? Percaya. Oke. Sangat percaya. Saya punya coffee shop, Abah punya coffee shop. Saya udah bagus, Abah udah bagus. Abah renov panas. Ujungnya ke sana. Panas. Anjir. Kopi si Abah beberes, kesentuh. Iya. Lah kok kenapa tidak ditingkatkan kualitas produkmu atau layananmu gitu. Karena ketika misalkan tempat itu tidak udah, tapi ketika misalkan bagaimana orang-orang ke tempatmu ya memang untuk membeli produk dan layananmu kok, bukan untuk menikmati tempatmu doang. Kalau misalkan di produk memang diversifikasinya kan bisa banyak Bang ya. Iya. Dari suatu produk orang berinovasi, tapi kalau produk itu kan ujung-ujungnya kan ke selera konsumennya. Iya.
buat dia enak, buat saya nggak enak. Tapi kalau misalkan ke service, hospitality, Hampir satu disepakati. sepakati benar. Ketika Ada kesepakatan mas. ramah-ramahan, segala macem gitu ya. Ya, siapa orang yang nggak suka keramah sih bahkan gitu ya. Everybody deal with it gitu kan. Iya udah Itu kan. itu. Nah itu kenapa saya betapa rewelnya ke teman-teman saya tuh berat layanan. Layanan tuh bukan sekedar untuk soal ramah bayar, even kayak tadi tuh tentang jam operasional. Iya betul. Itu makanya bukan seperti itu. Kita nggak butuh karena kenal datang kemudian dikasih diskon. Enggak, kita beli kok gitu tuh segala macam. Datang menyapa dengan hangat segala macam. Enough ya. Itu yang kenapa saya selalu kadang-kadang ini juga terima kasih sih maksudnya Mana Mene Podcast tuh karena saya jujur pengen ngomong gini gitu tuh beneran maksudnya tapi ada beberapa atau bagaimana caranya supaya tidak ada yang tercederai gitu kan menjadikan semuanya ideal itu menjadi sangat nyaris mustahil lah menjadikan kayak pendulum kan dia akan di tengah ketika diam gitu tuh cuman kalau misalkan udah diam nggak diem yang nggak menghasilkan apa-apa ya maksudnya take a risk lah tipis-tipis kayak buat teman-teman apapun sih sebenarnya ini bukan tentang coffee shop aja sih ya usaha apa gini ya Pak ya kenapa saya pengen teriak equipment lu mesin kopi lu harga 900 juta kayak anjing kalau misalkan tidak ada SDM yang bisa mengoperasionalkan itu dengan baik betul. buat apa jadi makanya kalau lu cuman mau show off ya saya hargai keinginanmu itu dan it's okay kayak gitu tuh. Teman pertanyaan saya, ketika ada 200 orang main ke kedaimu, berapa orang yang notice bahwa harga mesin lu 900 juta? Betul. Oke, berarti ini terkait sama first impression customer ketika ke kedai kopi. Ya. Kita analogikan nggak mungkin ketika datang ke kasir, wih anjir, mesin kopi 900 juta. Kagak ada Nggak mungkin. Ya semua orang notice. katakan orang-orang kopi ya, anak-anak kopi juga tidak pernah tahu detail mesin kopi ini seharga sekian. Nggak tahu mungkin karena memang jamak aja dipakai di kopi-kopi shop yang luar biasa, ada ini ada ini ada brand ini gitu ya. Bro, aduh Cirebon dan segala macam kayak gitu kan. Nggak menjadi jaminan juga. Dan ya tadi kita melihat kita datang 10 orang yang berapa orang sih yang ngeh sama equipment kamu tuh Iya. kan Bisa bisa. zero. Jadi buat orang yang punya pemahaman seperti itu kalau istilahnya mereka di glass chamber atau di echo chamber gitu. Jadi mereka tuh banyak bergaul di lingkungan yang mengafirmasi semua gerakan dia. Iya. Katakan orang-orang Iya. kopi. Orang-orang kopi itu saya ini bertiga nih. Orang-orang kopi semua. Kalau saya punya ini, pasti gini. Nah, ya. Oke. Tapi sebaliknya ketika kita di echo chamber seberapa kencangnya kita teriak yang dengar cuma lu berdua. Iya. Yang lain tuh gak dengar. Ketika di glass chamber gitu kita di sebuah ruangan Kaca. teriak, gua punya ini. Ya yang dengerin di situ. Tapi kuadran lain, box lain itu nggak pernah mendengar kalau kamu itu punya effort besar untuk bikin kedai ini dengan mesin ini segala macam. Bodo amat kata gitu kan. Akhirnya kan kembali ke hospitality artinya human. Ya balik lagi ke istilah target market lo adalah customer, bukan owner dari coffee shop lain. Ya kalau misalkan melihat dengan ada kaitannya sama owner, kadang kan yang saya alami keinginan owner itu banyak yang satu jalan pintas nggak mau tahu. Saya mau bikin usaha harus untung, satu itu. Ya, betul. Dua dia punya selera sendiri yang seleranya tuh Belum tentu. belum tentu Selera kita pasar. semua tuh selera orang umum gitu. Oh iya, ini Kan gini misalkan kita bikin ini deh, bikin apa namanya bikin produk yang kayak di sana itu enak banget. Di mana? Di sana. Padahal orang-orang tuh lebih sukanya Yang- sayur asem. Orang lebih sukanya di sini deh jadi. Atau katakan nasi jamblang misalnya. Ya. Ini bukan gitu. Dia tuh Condong sama satu aja. bukan condong lagi malah pengen yang seperti itu gitu. Oke. Sambalnya apa segala macam dan itu tuh kita bawa tuh untuk menyesuaikan, jadi kita seperti menyesuaikan orang itu gitu, dibawa ke tempat kita kan berat buat kita yang untuk set up-nya segala macam. Ekosistem jelas berbeda ya. Betul. Iya jelas karena dia menjadi seperti itu kan karena lingkungannya udah seperti itu. Kita punya tempat yang seperti ini tapi pengen punya pencapaian yang kayak di sana gitu kan luar biasa.
Kemudian ini adalah usaha saya yang kedua, coffee shop juga. Coffee shop saya yang pertama itu Sukses. setiap bulan itu sekian ratus juta segala macam. Alhamdulillah ya. Ketika saya tanya, coffee shop pertama di mana? Di kota besar, di lingkungan yang memang udah kopi. Ya nggak apple to apple dong dengan Cirebon. Demografi yang beda sedang ya. berkembang. Kemudian di pojok tempatnya gitu kan, dengan konsep seadanya, berat yang kayak gitu tuh. Gitu Plus kan. dengan dengan harga yang jelas berbeda dengan kota-kota besar. Beda jelas, mungkin HPP sama tapi pricingnya tinggi. Gila, itu dia makanya beberapa orang masih belum sadar sama hal-hal detail yang terkesan itu adalah Saya setuju banget. Saya setuju banget. Jadi ketika meng-create sesuatu itu yang didahulukan itu adalah SDM. Iya. Dan SDM itu bukan skill. Aset paling mahal tuh SDM. Ingat bos, aset paling mahal tuh SDM, bukan mesin kopi. Walaupun mesin kopi itu saya menyebutnya itu adalah mesin uang sih. Karena itu yang menghasilkan ya. Iya. Mesin uang juga. Dan saya ada pernah dikasih bukan wejangan sih, input lah. Yan, kalau kamu besok-besok bikin usaha F&B, jangan bikin yang makanan yang enak banget. Hah? Kenapa tuh? Kok bikin F&B tapi jangan enak aja. banget. Gak usah yang enak banget. Yang enak aja. banget. Iya, kata dia tuh. Jangan yang enak banget. Tapi bikin yang kira-kira bisa terima sama ribuan lidah. Karena yang terima sama ribuan lidah tuh belum tentu enak banget. Ini saya boleh masih percontohan lah ya. Miget tuh tidak enak-enak banget menurut saya. Ya, tapi terterima sama ribuan lidah. Oke. Jadi kalau saya lihat nih, sorry Mas. Ya. Bukan cuma dari saya rasa, tapi produk Indomie-nya sendiri Sudah diakui. Kedua mungkin ada pedas-pedasnya Iya. itu. Mungkin komponen itu yang Iya, mungkin terterima sama banyak lidah. kalau enak, it's one thing gitu kan ya. Iya. Tapi banyak komponen yang bisa bikin enak itu. Komponen Iya. itu yang coba kita ini. Itu yang pertama. Kemudian gado-gado ampera. Oke, iya. Kayak gitu. Itu terterima sama banyak lidah. Atau ini saya tuh adalah tipikal orang yang malas untuk R&D produk. Tidak ngerti itu. Kayak gitu tuh. Cuman saya pernah dapat pembelajaran dari Savoy Homan Bandung. Karena saya based on kuliah di sastra pariwisata, jadi ada kayak kunjungan ke hotel-hotel yang mana saat itu main ke Savoy Homan. Dia di kitchen dan steward yang di dapur pendamping chef steward kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Di sana ada produk pertama kalinya tuh tentang SOYN. Oke. SOYN. SOYN tuh produk yang sebetulnya pada awalnya itu adalah signature Savoy Homan yang diperuntukkan untuk ekspatriat. Oke. Ini kalau saya salah boleh di Iya, saya ini dengar ya. itu, Bang. Saya dengar itu. Dengarkan ya, Saya dengar itu. barangkali saya lupa gitu tuh. Bah, kok saya tanya deh. Kalau Abah ngelihat komponen yang ada di Oyen, gawe dewek bisa beli? Bisa ya? Bisa kan? Es kelapa, nangka, bubur merah, Ya sama yang alpukat, lain-lainnya lah. dan semuanya mudah didapat. Cuman pertanyaan saya, menciptakan sesuatu yang baru dengan komponen yang ketika dimakan kok satu sama lainnya nggak ada yang berbenturan ya? Apakah itu bisa? Belum tentu. Itulah ketika misalkan ya lu bikin SON hari ini dan seenak seperti yang kayak di Sutomo atau di mana bisa, memang bisa. Cuman sejarah Mang Oyen menciptakan itu berapa kali gagal? Ya, setuju. Untuk sampai ketemu yang sekarang terterima sama ribuan lidah bahwa mengaku SON itu enak, menyegarkan, apalagi Ramadan tengah-tengah batal puasa. Perlu dicoba sih. Itu kan Udah lama saya makanya tentang hal itu tuh bukan tentang apa yang lu lihat sekarang kemudian lu bisa terima dan enak. Gue juga bisa bikin. Iya. Iya, bisa. Betul. Emang bisa karena memang semuanya bisa. Tapi untuk lu bisa meniru ke Mang Oyen itu adalah value aslinya adalah di situ. Historicalnya ya. Historical. Kenapa Mang Oyen tidak mencampurkan pakai bling-bling? Bling-bling yang mana kalau misalkan istilah perkopian apa ada acidity lah. Pasti kan ngerusak Rasa. kayak gitu tuh.
Coba kalau saya nyoba Oyen, kayaknya semuanya satu Ngeblend. ngeblend. Nah, Ngeblend. itu saya pernah nanya deskripsikan makanan yang enak bagaimana ke beberapa teman-teman food blogger. Memang mendeskripsikan sebuah rasa yang enak melalui kata-kata itu kan gak gampang, Bang. Tapi saya pernah dapat dari yang itu, makanan yang enak adalah satu sama lain dari komposisi dalamnya itu akur. Oke. Harmonisasi itu kalau teman-teman kopi kan bilangnya gitu ya. Misalkan kayak gitu. Harmonis, tidak ada yang dominan di antara itunya tuh. Kalau bahasa musik mah mixingnya enak lah. Ya, misalkan kayak gitu. Jadi harmonis satu sama lainnya tidak ada yang cenderung lebih tebal. Nah itu tuh, bikin Oyen bisa? Ya bisa sekarang. Iya. Karena udah ada masterpiece-nya. Coba menciptakan sesuatu yang baru. Itulah kelemahan saya tidak bisa R&D sih. Gitu. Ya contohnya Itu. ini deh ya kan. Ini kan Sekarang sudah ketika udah mikrofon jadi ya. anjay, dulu tuh cuma digeprek doang gitu. Iya. Nah contoh kayak misalkan tahu bulat. Makan. Tahu bulat. Abah, Eko, saya atau teman-teman bisa buka usaha tahu bulat. Gampang. Makanya saya pernah bilang tahu bulat itu bukan jualan tahu bulat, mereka jualan ide. Betul. Dan tidak pernah dadakan. Tidak pernah dadakan. Harus ada perencanaan kenapa dia harus pakai mobil. Iya, kenapa keliling-keliling. digoreng di belakang. Iya, itu mereka jual ide bukan jualan. Sampai pada akhirnya gimana caranya saya tuh ada impian kalau punya usaha F&B, mereka yang datang ke saya itu bukan untuk makan produk atau bukan minum produk, tapi mereka makan atau minum brand. Oke, berarti Karena kalau sudah sampai di situ bicaranya tentang loyalitas sih, tentang die hard nantinya tuh. loyalitas, pride. Ya pride. Ya misalkan kayak gitu. Kalau misalkan hanya sebatas makan produk masih bisa sangat random. Tapi kalau misalkan pastilah ada dari setiap kita menyukai satu brand tertentu ya. Itu bukan menggunakan Abah misalkan menggunakan sepatu atau jaket atau apa, Abah bukan pakai jaket, Abah pakai menikmati brand. Bisa karena nyaman, bisa karena memang ada social pride yang akhirnya keangkat. Misalkan saya tuh pengen sampai di titik itu. Nah tentunya hari-hari ini tuh yang kadang-kadang luput tuh gini, Bah. Oke lah, hari-hari ini tuh memang era-era percepatan, era-era digital. Cuman bangsat lu kok sangat mendewakan itu. Itu hanya tools. Please man, waktu tuh punya peran. Betul. Saya yang believer, kalau Allah belum ngomong kun tuh mau apa, maka butuhlah kekonsistensian kan. Pengulangan-pengulangan yang sama, dilakukan yang sama, ketemu momentum yang pas, itulah luck. Itu maksudnya ya udah, kenapa sih tinggal dinikmatin aja enak-enaknya kayak gitu tuh. Tentunya kan ngeberesin yang kurang dan mempertahankan yang baik. Dan konyolnya di sini tuh, ini kalau saya bicara agak kenceng ya, teman-teman coffee shop tuh kok kerap kali ingin lebih baik dari coffee shop yang lain, tapi luput untuk lebih baik dari dirinya yang kemarin. Oke. Mantap, Bos. Oke, kita Ngapain? garis bawahi dulu. Kebanyakan teman-teman coffee shop di sini tuh ingin lebih baik dibandingkan coffee shop lainnya, ingin lebih baik dibandingkan dirinya sendiri di hari kemarin. Iya, harusnya kan kayak gitu. Istilahnya tidak bertumbuh ya. Iya, jadi ya, contoh ya, ini mah kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, karena saya pernah punya ada kekhawatiran gua harus bisa begini sama Gojek. Tapi ternyata setelah saya ngelamun di toilet gitu tuh, ngapain juga ya? Saingan sama Iya. hal-hal seperti itu. Ngapain juga ya gitu tuh. Kenapa gua nggak memperbaiki dari dalam? Hari ini yang kurang saya perbaiki, yang sudah baik ditahanin, ya sudah. Itulah kenapa saya tadi pakai perumpamaan, ya udah kalian main di pantai deh, nggak apa-apa dengan terumbu karang yang lucu-lucu. Ya udah aku mainnya kayak punya kolam sendiri dong, kayak gitu tuh. Maksudnya nyiptain ekosistem sendiri itu tidak ada salahnya. Maksudnya tuh saya yakin buat teman-teman coffee shop atau pelanggan pedagang-pedagang lain juga, kalian punya fans masing-masing kok gitu tuh. Tidak usah terlalu kompetitif. Bicara tentang kompetitif tuh menurut saya agak-agak sedikit bullshit. Ada kompetisi sehat yang benar-benar arti sebenarnya sehat ya? Agak ada. Karena apa-apa yang berkaitan dengan manusia ujung-ujungnya akan bersangkut paut sama perasaannya. Jadi bohong. Bohong tuh. Misalkan netral, Iya. Jepang sendiri. Bohong kayak gitu Ibarat tuh. kita misalnya gini lah, banyak resto yang menyajikan makanan enak,
Tapi pecel lele dan nasi goreng tetap jadi juaranya. Ya itu tetap pilihan Iya final. kan, die hard fans kan. Die hard fans tetap ada. Nah, bicara tentang pecel lele, saya ada cerita menarik ini atas experience saya. Abah apal pecel yang samping Transmart. Tahu? Yang ya menurut saya itu enak tuh. KUA. KUA. Oke, kalau aku Kesambi. Enak valid. Gede-gede. Enak tuh. Petena gede-gedenya, Challenger tehnya. Sambelnya juga Oh, masuk enak, saya. masuk lah. Rata-rata teman-teman kesaksian saya memang untuk bisa ngasih testimoni tentang itu memang rata-rata diakui lah. Ibaratnya kesepakatan mufakat bersama bahwa itu enak gitu. Jadi ceritanya gini, 2020 Maret Covid. Mereka memutuskan untuk tutup. Ya. Tahu. Buka lagi kok. Apa lagi? 2021 Februari. Ngabarin 2 hari ke Fugo sebelum buka. Fugo mau buka lusa. Oke. Saya dikasih tahu sama teman-teman admin, "Bang, pecel ini mau buka." Wah, menarik nih. 2 hari setelah mereka buka saya kesana, Bah. Tapi saya kesana tuh jam saat mereka masih prepare. Beres ya. Sore lah. Sore jam 4:30 lah, jam 5 lah. Jam 5 masih dia ngelap-ngelap meja. Oke. Kemudian ya semuanya di-preparein, menu-menunya segala bentang spanduk, nyalain lampu, terus gelar meja. "Bang, mau pesan apa? Minum dulu aja lah." Kata aku, "Ya diminum." 5:30 datang satu, habis maghrib datang. Pada akhirnya jam 7-an, "Bang, mau pesan apa?" "Oh iya." So, jam 7 full seat. Pesan yang bisa saya tarik adalah gini, anjing nih pakai cara apa orang pakai usaha gini. Bayangin 1 tahun tutup buka Langsung rame. padu buka baik. Langsung rame. Maksud padu buka baik itu mereka cukup, saya jujur ya saat itu ketika menggunakan penerapan pola-pola yang pada hari ini kan harus ada sounding dulu lah, digitalisasi apa segala macam. Bah, saya sih jujur nih kok, saya kok merasa dikencingi ya sama pecel ini. Merasa dikencingi kok. Mereka cukup gelar meja, nyalain lampu, benang spanduk, geruduk. Cukup ya? Ya makanya saya tadi, anjing ini pakai cara apa? Yang brengseknya lagi tuh pelanggan-pelanggan pada gini. Pecel ini udah buka, pecel ini udah buka. Nah itulah maksud saya, ini pasti ada something yang tempat lain belum punya. Saya tantang teman-teman coffee shop libur sebulan, setahun, buka padu buka baik, wani beli. Libur setahun. Tanpa melakukan apa-apa ya, buka just it, buka. Nggak usah ada belajar tentang analisa search engine optimization, needs dial, tai kirik lainnya itu. Libur setahun, yakin Bang? Libur setahun? Setahun. Ya, kan, maksudnya nantangin teman-teman coffee shop yakin libur setahun? Iya yakin loh, cuma nantangin kok. Lebih ke ini deh kiamat kayaknya. Iya maksudnya gitu. Kalau misalkan tentang digital itu memang itu sebuah tools itu just tools, bukan kunci gitu tuh. Just tools. Jadi ini menarik nih teman-teman ya, ngobrol sama Mang Gian. Nanti next ada undangan lagi lah buat Mang Gian, tapi segmented ke hal yang mungkin ada yang menarik lagi nanti kita buat Tools. yang cocok dibahas sama Mang Gian. Ini udah kepanjangan juga nih. Ya, maaf ya, karena kalau saya suka ngobrol. Tapi ini kayaknya ngobrol sama, nanti titip judul aja sini. Oke. Bersama Suseno daging semua. Oke. Suseno ya. Tapi ngobrol-ngobrol soal Fugo ya, beberapa bulan terakhir ini saya tuh ada sedikit keresahan soal, ya bukan keresahan, ada sedikit planning di saya yang nanti akan outputnya project dan yang satu terpikirkan oleh saya dan Fugo. Oh, makasih. Dalam hal jasa seperti inilah. Tapi jadi kita pengen we own this city gitu, Bang. Ya. Nah, dengan Fugo lah. Oh ya, Mudah-mudahan nanti ini bisa. teman-teman kalau ada yang mau buka usaha, saya titip Oke. kalau mau bikin usaha es atau minuman, kalian teman-teman kasih nama es Banyu Doa. Es Banyu Doa. Kenapa tuh Bang? Es Banyu Doa. Semuanya nanti ada es Banyu Doa 1, 2, 3. Es Banyu Doa. Es Banyu Doa. Kan ada tuh air doa tuh. Ada. Nah, tapi ini bikin namanya es Banyu Doa. Silakan teman-teman R&D cuman namain tempat itu Es Banyu Doa. Es Banyu Doa. Es Sumur Kejayaan kalau gitu. es Banyu Doa. Oke. Thank you Mang Yan udah datang ke sini. Makasih Abah, makasih Eko. Nanti ketemu lagi di Next episode dan mungkin sebenarnya banyak yang kita tahan sih, termasuk tentang story kita yang Wisnu
Wisnu TW Space. Oke. Yang Kita ngobrol sama dia lagi. Iya, Kita ngobrol yang- sama dia. Yang setelah 30 jam pencariannya membuahkan hasil. Oke. Kita Apa ngobrol tuh? sama dia nanti. Iya, kita hold dulu, mungkin Mang In juga nanti bakal kita kasih tahu tapi off the record aja. Oh, di balik layar lah ya. Ya nanti ketika sudah ada hasilnya kita bakal nge-podcast lagi tentang hasil itu. Ini kan udah Ya. kepanjangan. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan follow Dan teman-teman coffee shop, Kak Rizkan, Eko Dani dan juga Ian, Uncle Ian. Ian, dan juga kalau pengen apa ya, nyobain di original produk dari Cirebon tentang pengantaran atau servis dan lain-lain, ada Fugo Express. Hugo bisa kemana-mana itu. Eh. Bisa ngamprak Di sampai ke rumah abang juga boleh. semua driver online coba bisa mengantar makanan, Fugo Express bisa mengantarkan orang untuk izin ke sekolah. Apa? Izin ke sekolah bisa kan? Bisa. Oke. Nanti di episode selanjutnya aja mungkin kalau ada tag. Oke, bye-bye.